Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang psikologi entrepreneurship. Jadi 3 minggu ke depan kita akan belajar tentang psikologi entrepreneurship. Dimulai dari minggu ini kita akan belajar tentang demografi, kompetensi, serta kepribadian dari entrepreneur. Namun sebelum kita akan masuk di dalam materi minggu ini, saya akan sedikit memberikan introduction tentang psychology of entrepreneurship. Nah, fakta di Indonesia, teman-teman, ini sudah data sebelum COVID ya, before pandemi gitu ya, itu menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia ini cukup banyak dan tidak sedikit juga yang penganggurannya ini di level-level universitas perguruan tinggi itu lulus masih banyak yang menganggur. Maka itu dikatakan Indonesia ini butuh banyak entrepreneur ya, jutaan entrepreneur baru untuk ciptakan lapangan kerja. Apalagi sekarang, ya, walaupun datanya saya belum tahu yang update terbaru, tapi dengan adanya pandemi COVID ini kita semua tahu banyak perusahaan terpaksa harus gulung tikar dan banyak karyawan yang di PHK. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita bersama ke depan setelah pandemi ini semoga bisa teratasi dalam 1-2 tahun ke depan. Apakah entrepreneur ini kembali bangkit dan membangun perekonomian di Indonesia? Nah, ini menjadi tantangan. Intinya dengan adanya entrepreneur semakin banyak, maka masalah-masalah pengangguran di Indonesia ini akan semakin teratasi. Demikian juga yang dikatakan oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi, yang mengatakan bahwa hampir setiap negara maju itu memiliki entrepreneur di atas 14%. Jadi jumlah penduduk satu negara itu misalnya berapa 100 juta gitu ya. Itu kalau yang negara-negara maju itu 14% dari seluruh total penduduknya itu berprofesi sebagai entrepreneur. Entrepreneur dalam arti bukan intrapreneur ya, tapi benar-benar entrepreneur yang membuka usaha, membuka bisnis sendiri. Sementara di Indonesia ini baru memiliki 3,1% entrepreneur yang membuka lapangan kerja, bukan hanya membuka usaha yang kecil yang hanya untuk dirinya sendiri, tapi yang membuka lapangan kerja itu baru 3,1%. Sehingga perlu percepatan penambahan jumlah entrepreneur. Itu menurut Pak Jokowi 2 tahun yang lalu ya, lebih dari 2 tahun lalu. Nah, tentu sekarang kondisinya dengan adanya pandemi ini dibutuhkan lebih banyak lagi entrepreneur ke depannya untuk memperbaiki perekonomian bangsa ini, bahkan dunia, karena ini pandemi dialami oleh seluruh dunia. Nah, bagi kita yang belajar psikologi, teman-teman, itu sudah ada jurnal yang dirilis gitu oleh salah satu jurnal di bawah American Psychological Association gitu, yaitu A Call Action for Psychology, panggilan untuk bertindak bagi kita yang belajar psikologi terkait dengan research and practice dalam bidang entrepreneurship. Ya, jadi ketika bicara entrepreneurship kita nggak bisa lepas dari yang namanya psikologi. Ya, bahkan tokoh yang mengungkapkan semakin banyak jumlah orang yang jadi entrepreneur itu akan membuat kesejahteraan satu bangsa maju, itu juga David McClellan, seorang psikolog di bidang industri organisasi. Nah, apa saja yang kita bisa kembangkan dengan research terkait entrepreneurship yang masih terkait psikologi? Ini ada beberapa topik, teman-teman nanti bisa baca sendiri kalau ada jurnalnya. Yang pertama tentang personality characteristic entrepreneurs, itu ya salah sebagian kecil yang nanti akan kita pelajari hari ini ya, kepribadian karakter entrepreneur. Tapi bisa juga kalau teman-teman yang suka di bidang klinis itu bisa mempelajari psikopatologi, jadi psikopatologi atau mengeksplor dark side atau sisi gelap dari entrepreneur. Jadi semestinya kalau kita bicara entrepreneur, sosok dari entrepreneur itu sendiri, itu kan sosok yang luar biasa, melakukan perubahan yang luar biasa. Tapi di balik kehebatan sosok entrepreneur tentu ada sisi gelapnya gitu ya. Nah, banyak tidak
maaf, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa entrepreneur ini biasanya karakternya sangat keras gitu ya, tidak mudah diatur, cenderung otoriter dan sebagainya. Nah, ini ada sisi gelap yang masih bisa diteliti lebih lanjut tentang sosok-sosok entrepreneur. Selain itu juga kita bisa belajar dari sisi kognisinya, bagaimana sih proses-proses berpikir pada seorang entrepreneur, atau bagaimana cara mengedukasi entrepreneurship, mendidik entrepreneurship, dan juga mengekspand entrepreneurship di dalam fenomena global. Nah, hal-hal ini yang bisa kita lakukan teman-teman kalau memang tertarik di bidang entrepreneurship psikologi, maka psikologi itu bisa berperan di poin-poin ini. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam materi yang pertama di dalam minggu ini, yaitu faktor-faktor demografis dari entrepreneur. Ya, demografis itu bisa jenis kelamin, usia, status pernikahan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan sebagainya. Ya, nanti kita akan coba lihat. Kalau kita lihat entrepreneur, mungkin sambil saya jelaskan, teman-teman juga bisa mulai membayangkan sosok entrepreneur yang teman-teman kenal, ya. Mungkin itu orang tua dari teman-teman, mungkin itu keluarga yang lain, saudara, om, tante, paman, bibi, atau mungkin kerabat atau tetangga yang teman-teman anggap, wah, ini entrepreneur yang sukses, entrepreneur yang mempekerjakan banyak karyawan, gitu, yang teman-teman tahu. Sambil nanti dilihat, apa betul ya faktor-faktor demografis ini mengikuti sosok-sosok entrepreneur yang teman-teman kenal. Oke, yang pertama dari sisi jenis kelamin, teman-teman. Ya, ini memang debatable, tapi tidak sedikit hasil-hasil riset itu mengatakan bahwa laki-laki ya itu lebih suka berentrepreneur daripada perempuan, ya. Jadi ada yang mengatakan lebih suka jadi entrepreneur dan mengembangkan bisnis daripada yang perempuan. Sedangkan mahasiswa itu memiliki intensi entrepreneurial yang lebih tinggi. Jadi intensi itu kan kecenderungan, keinginan untuk berentrepreneur lebih tinggi dibandingkan mahasiswi. Saya sendiri, teman-teman, saya melakukan riset tahun 2015 ke mahasiswa-mahasiswa kita. Dan ternyata mahasiswa, ya laki-laki ya, mahasiswa itu kan laki-laki, itu punya entrepreneurial orientation atau orientasi kewirausahaan lebih kuat, lebih besar daripada mahasiswi. Dan itu perbedaannya signifikan. Namun waktu itu saya juga teliti dari si IPK, indeks prestasi, kebalik teman-teman. Mahasiswi indeks prestasinya lebih tinggi daripada mahasiswa. Tapi entrepreneurial orientation-nya, keberaniannya untuk berinovasi, ngambil risiko dan sebagainya, itu yang laki-laki lebih besar daripada yang perempuan. Itu hasil penelitian saya tahun 2015. Kemudian ada studi lain yang malah mengatakan tidak ada perbedaan. Nah, ini menentang ya. Beberapa studi yang sebelumnya termasuk studi saya itu mengatakan yang laki-laki ini lebih entrepreneurial daripada yang perempuan. Tetapi ada penelitian lain menurut Mima Watson dan Subutan ini ternyata nggak ada bedanya gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa explore lebih jauh, apa betul sih laki-laki itu lebih entrepreneurial daripada yang perempuan? Bukankah sekarang mulai banyak, mungkin nggak tahu lebih banyak atau enggak, tapi mulai banyak pengusaha perempuan yang sukses, bahkan pemimpin di dunia ini juga mulai banyak yang perempuan. Apakah benar laki-laki masih lebih entrepreneurial daripada perempuan? Silakan, yang tertarik mungkin itu bisa dijadikan salah satu bagian kecil dari riset-riset yang teman-teman ingin lakukan. Kemudian dari sisi usia, teman-teman, dari umur ya, usia 40 tahun ke atas itu atau yang lebih tinggi, itu ada yang mengatakan tingkat entrepreneurship-nya itu lebih kuat, khususnya dalam bidang inovasi. Karena semakin bertambah usia 40 tahun ke atas, itu kan pengalamannya udah banyak. Sedangkan untuk orang bisa berinovasi, itu kan dia harus berpikir kreatif, dia harus tahu dulu problemnya apa, kemudian dia baru berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu kan berpikir di luar kotak, thinking out of the box. Jadi dia harus tahu dulu kotaknya yang mana. Dari mana dia bisa thinking out of the box kalau dia nggak tahu boxnya yang mana. Nah, dengan bertambahnya usia,
maka seseorang itu akan punya lebih banyak pengalaman, dia tahu problemnya di mana, sehingga dia bisa thinking out of the box, dia lebih berani berinovasi, dan akhirnya dia akan memiliki tingkat entrepreneurial yang lebih baik. Kemudian dari sisi usia juga dikatakan berkorelasi positif dengan intensi startup bisnis, ya, karena lebih berani untuk ambil risiko. Jadi semakin bertambah umur, mungkin sudah lebih banyak menabung, sehingga sudah merasa lebih cukup modalnya dan lebih berani ambil risiko untuk startup, untuk membuka bisnis. Sebaliknya, menurut Wilmina, ini dia menganalisis mayoritas entrepreneur itu memulai small business-nya before 40, sebelum usia 40. Dan itu juga cukup banyak didengung-dengungkan kan. Banyak dari anak-anak muda sekarang pengen jadi entrepreneur, ingin mengembangkan bisnisnya before 40, sebelum umurnya 40, kalau perlu sudah sukses. Nah, gerakan young entrepreneur itu sekarang ada di mana-mana. Nah, lalu bagaimana sekarang? Apakah sudah terjadi pergeseran yang dulunya orang startup bisnis itu umur 40 ke atas, sekarang bahkan sebelum 40 itu orang sudah mulai startup bisnis? Apa yang membuat anak-anak muda sekarang lebih tertarik untuk berbisnis? Nah, kembali, itu menjadi bagian kecil yang bisa kalian lakukan di dalam riset-riset kalian. Kemudian dari sisi status pernikahan, teman-teman. Kira-kira kalau entrepreneur merit sama entrepreneur belum merit, itu mana yang lebih baik untuk efek bisnisnya, ya, atau startupnya? Nah, ternyata ada yang mengatakan menikah itu berdampak positif terhadap intensi entrepreneur karena dalam meningkatkan penghasilan keluarga. Ya, asumsinya dia berentrepreneur-nya ini semakin niat, semakin rajin, semakin bersemangat karena ada tanggungan keluarga. Maka dia bukan lebih berani bayar harga sampai malam kerja berbisnis untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Tetapi ada pendapat yang lain, menurut Startin ini, itu malah dampaknya negatif. Orang kalau sudah berkeluarga, ya misalnya dia sudah sebelumnya jadi karyawan, sudah berkeluarga, gitu ya, itu akan sulit untuk mengambil keputusan saya mau tinggalkan pekerjaan saya sebagai karyawan dan startup memulai bisnis. Itu lebih sulit, sudah ada tanggungan. Karena berarti dia harus siap lagi mulai dari nol. Sedangkan sebagai karyawan paling tidak dia sudah terima penghasilan per bulan rutin dan sebagainya. Nah ini jadi hal yang menarik lagi untuk ditelusuri lebih lanjut. Bagaimana dengan Indonesia yang kondisinya mungkin masih perlu banyak entrepreneur? Apakah sedangkan yang karyawan-karyawan itu cukup banyak yang di PHK belakangan ini dan kondisi pandemi. Apakah mereka cukup berani untuk beralih menjadi entrepreneur? Ya, dan tentunya cukup banyak dari mereka yang sudah berkeluarga. Ini menjadi tantangan untuk kita untuk meneliti lebih lanjut. Hal lain tentang latar belakang pendidikan. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal latar belakang pendidikan, teman-teman, itu banyak anak-anak menanyakan, kenapa sih kita harus kuliah tinggi-tinggi gitu ya? Kalau ujung-ujungnya yang orang-orang terkaya itu ya, Steve Jobs, Bill Gates, Ray Kroc dan sebagainya itu mereka nggak lulus perguruan tinggi, Mark Zuckerberg, mereka nggak lulus perguruan tinggi. Ngapain kita harus repot-repot kuliah? Kalau memang kepengennya jadi entrepreneur, nggak usah kuliah. Kalau pengennya jadi dosen, baru kuliah. Gitu. Nah ternyata nggak sesemudah itu, teman-teman. Mungkin ya betul, orang-orang yang kaya raya itu memang mereka nggak semuanya lulusan perguruan tinggi. Tapi itu kalau di dalam statistik mungkin itu outliers, ya, yang kondisi-kondisi ekstrim aja, yang ada di luar yang normal. Sedangkan review dari banyak studi menunjukkan hasil yang sebaliknya, teman-teman. Di mana tingkat pendidikan itu berkorelasi positif dengan intensi startup bisnis. Karena mereka akan lebih berani untuk
mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Nah, dia dapat banyak pengetahuan, dia mulai bisa perhitungan, dia mulai lebih berani untuk memulai bisnis. Ya tentu tergantung pendidikannya di mana ya. Kalau pendidikannya di kampus seperti kita yang memang mengajarkan untuk berinovasi, ya harusnya teman-teman berani. Gitu ya. Kemudian bahkan mayoritas entrepreneur itu adalah lulusan perguruan tinggi. Ada juga yang mengatakan semakin tinggi tingkat pendidikannya itu berkorelasi positif terhadap tingkat omsetnya. Ya, jadi nggak rugi teman-teman, kuliah itu nggak rugi. Tetap banyak hasil penelitian yang mengatakan itu berkorelasi positif terhadap kesuksesan untuk berentrepreneur, untuk startup bisnis. Gitu. Walaupun memang ada ini tokoh-tokoh tertentu yang ekstrim itu mereka bisa sukses tanpa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi secara umum tetap diperlukan pendidikan perguruan tinggi. Buktinya, coba aja ditanya, anaknya Bill Gates kuliah enggak? Gitu ya. Anak-anak tokoh-tokoh yang terkenal ini kuliah enggak? Nah, ternyata anak-anak mereka juga kuliah, artinya papah-papahnya juga menyadari bagaimanapun anakku jangan ngikutin aku gitu. Jadi tetap mereka menyadari bahwa pendidikan itu tetap penting, termasuk untuk entrepreneur. Kemudian pengalaman kerja, ya pengalaman kerja ini ternyata juga berkorelasi positif dengan intensitas. Karena semakin lama seorang bekerja, maka semakin berani untuk mengambil risiko untuk memulai bisnis. Ya, kalau punya banyak nih wawasan, pengalaman, networking gitu ya, dia lebih berani. Kemudian menurut Rasli ini juga mengatakan dia membuktikan bahwa mahasiswa yang punya pengalaman kerja, magang, termasuk kalian ini nanti yang akan magang ya, memiliki intensi berwirausaha yang lebih tinggi daripada yang tidak pengalaman. Jadi magang itu ada gunanya teman-teman. Walaupun waktu magang itu kan belajar kerja ikut orang ya, jadi seperti tanda petik karyawan di tempat magangnya gitu. Tetapi dengan belajar itu punya pengalaman lebih banyak, apalagi di tempat kami ini kan magangnya magang entrepreneurial, di mana kalian harus belajar cari lihat problem di tempat magang, kemudian cari ide solusi yang inovatif dan sebagainya. Itu akan mengasah kemampuan untuk berentrepreneur. Sebaliknya menurut Richard, dia menganalisis bahwa pengalaman kerja pada posisi yang sama, dalam waktu yang sama, itu dapat menghambat entrepreneurial orientation, proaktifnya, inovatifnya, risk takingnya itu terhambat kalau dalam posisi yang sama terus. Walaupun pengalamannya bertambah, tapi posisinya tuh nggak berubah-ubah. Di situ terus posisi yang sama, terus itu membuat orang tuh akhirnya jadi apa? Mengalami kenyamanan tanda petik akibat rutinitasnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dalam posisi yang sama, terus itu akhirnya dia merasa nyaman dan dia tidak mau berubah. Nah, disinilah entrepreneurial orientation seseorang ini jadi terhambat ketika dia dalam posisi yang sama. Karena itu ada banyak orang itu tidak terus dalam posisi yang sama. Karyawan ya karyawan terus di bagian yang itu. Nanti jadi supervisor aja di bagian itu. Jadi manajer itu manajer aja di bidang itu. Termasuk jadi dekan ya cuma jadi dekan terus itu. Itu enggak sehat juga menurut Richard. Ada saatnya harus diganti gitu ya, harus diganti supaya orang punya pengalaman yang lain. Di situ wawasan mulai muncul lagi hal-hal yang berani lagi inovasi, proaktif, berani ambil risiko begitu. Jadi jangan orang itu ditaruh di tempat posisi yang sama sampai waktu yang terlalu lama. Itu tidak baik untuk entrepreneur. Kemudian faktor demografis lain teman-teman yang kalian bisa gali ya, bisa misalnya dari sisi pekerjaan orang tua. Coba kalian lihat tadi kenalan-kenalan atau keluarga atau kerabat yang kalian kenal yang jadi entrepreneur sukses. Kira-kira mereka itu berasal dari orang tua yang seperti apa? Apakah orang tua mereka juga entrepreneur atau tidak? Apakah orang tua mereka itu karyawan swasta atau pegawai negeri sipil? Ini juga mungkin membedakan. Gitu ya. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa mereka yang dilahirkan dari entrepreneur, keluarga entrepreneur, itu mereka modeling, mengikuti orang tuanya juga untuk berentrepreneur dibandingkan yang mereka yang tidak bekerja sebagai entrepreneur. Orang tuanya tidak bekerja sebagai entrepreneur. Terus urutan kelahiran ternyata juga ngefek teman-teman. Urutan kelahiran itu, ayo coba teman-teman coba tebak ya. Teman-teman sendiri anak keberapa? Ya, anak keberapa dari berapa bersaudara? Silakan teman-teman coba anak keberapa dari berapa bersaudara. Nah, ternyata hasil survei itu yang ada yang mengatakan bahwa mayoritas entrepreneur itu anak ke
kalau nggak salah ya, saya lupa nih, saya lupa jurnalnya, 2,1. Nah, kedua kesalahan itu maksudnya apa? Dia buat survei ke sekian ratus entrepreneur, kemudian di rata-rata, ya ada yang jawab saya anak pertama, ada yang jawab anak ketiga, ada yang jawab keempat, ada yang jawab anak kedua, anak kelima, dan sebagainya. Terus di rata-rata itu ketemunya 2,1. Artinya semakin mendekati ke 2. Jadi anak nomor 2 itu paling berpotensi jadi entrepreneur dibandingkan anak pertama, ketiga, dan yang lain. Nah, mengapa? Nah, itu mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kalau anak pertama itu ciri-cirinya seperti apa, kalau anak bungsu itu seperti apa, dan sebagainya. Sedangkan anak kedua itu seperti apa. Yang jelas di sini dia lebih apa namanya, memiliki keberanian untuk berkreasi. Itu yang saya ingat, anak kedua itu lebih memiliki keberanian untuk berkreasi. Sedangkan kalau anak pertama itu karena banyak tuntutan, banyak tekanan, sehingga keberaniannya mungkin dia agresif, tapi semestinya keberanian untuk berkreasinya kalah dibandingkan anak kedua. Kemudian pola asuh orang tua itu juga berdampak, teman-teman ya. Ada orang tua yang gayanya otoriter, ada yang gayanya demokratis, ada yang permisif, dicuek-cuekin, dibiar-biarin gitu ya. Itu yang paling banyak berpengaruh pada entrepreneur yang mana? Yang demokratis ternyata. Itu banyak penelitian-penelitian yang membuktikan parenting style yang otoritatif atau demokratis itu lebih berdampak. Kemudian culture background, latar belakang kebudayaannya, apakah dia budayanya kolektivistik atau individualistik dan sebagainya, itu juga berdampak. Termasuk relasi pernikahan, ternyata teman-teman. Relasi pernikahan seseorang itu bisa juga berdampak ke entrepreneurialnya. Nah, ini sedikit sharing hasil penelitian saya dengan Pak Ersa. Udah beberapa tahun lalu, tahun 2016, itu kami dapat hibah dari Kemenristek Dikti. Nah, kami ini meneliti tentang peran strategi relasi pernikahan terhadap business efficacy atau keyakinan berbisnis pada young male entrepreneurs ya, entrepreneur laki-laki muda ya, yang sudah menikah. Jadi ini keluarga muda ya. Nah, ternyata kalau entrepreneur laki-laki muda ini memiliki strategi relasi pernikahan yang baik. Strategi relasi pernikahan itu bagaimana dia membangun relasi pernikahan yang kuat dengan pasangannya, dengan istrinya. Itu dengan cara ini, dia memberikan assurance, jaminan, openness, keterbukaan, conflict management, positivity, memberikan advice, social network itu artinya punya social network yang sama dengan istrinya. Ini akan membuat pasangannya lebih involved, ya, dan juga memiliki social support, emotional social support yang baik istrinya, sehingga akhirnya mendukung suaminya untuk meningkatkan keyakinan di dalam berbisnis. Nah, ternyata hasil penelitian kami menunjukkan yang paling berpengaruh itu konflik management sama advice. Jadi suami-suami yang bisa memanage konflik dengan istrinya dan memberikan saran-saran yang pas bagi istrinya, itu membuat istri-istri lebih mau terlibat di dalam bisnis suaminya dan memberikan emotional social support, ya, dan meningkatkan bisnis efficacy pada suami. Karena kalau ini nggak terjadi, teman-teman, malah istrinya bukannya mendukung, malah mencela, gitu, malah mendemotivasi dari suaminya, sehingga akhirnya bisnisnya tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan lanjut lagi tentang bagaimana kompetensi dari entrepreneur dan juga kepribadian entrepreneur di video tutorial bagian yang kedua. Terima kasih.